Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Retno Asih, NIM 1820321100093, kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil paper ulangan tengah semester mata kuliah penyuluhan pertanian saya, yaitu tentang program penyuluhan pertanian dengan tema pendekatan peran penyuluh dalam penerapan pertanian organik di Kabupaten Bengkulu Utara. Kenapa saya memilih di Kabupaten Bengkulu Utara? Karena di Kabupaten Bengkulu Utara memiliki banyak potensi, antara lain yaitu yang pertama potensi di bidang pariwisata, yang kedua yaitu potensi di bidang pertambangan, yang ketiga yaitu potensi di bidang perkebunan, dan yang keempat yaitu potensi di bidang perikanan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Di Bengkulu Utara, pertanian organik berkembang sangat lamban. Oleh karena itu, paper ini dibuat dengan tujuan untuk yang pertama, mengetahui gambaran umum wilayah di Bengkulu Utara. Yang kedua yaitu mengetahui permasalahan pertanian yang ada di Bengkulu Utara. Yang ketiga yaitu memberikan acuan kepada penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan. Yang keempat yaitu mengetahui perencanaan program penyuluhan agar masyarakat di Bengkulu Utara dapat menerapkan pertanian organik. Bengkulu Utara terletak di kawasan pesisir pantai barat dengan ibu kota yaitu Argamakmur. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu dengan luas daratan yaitu sekitar 4.324,60 km persegi dan luas lautannya yaitu sekitar 2.088 km persegi. Batas wilayah Bengkulu Utara di sebelah utara berbatasan dengan Muko-Muko, di sebelah timur berbatasan dengan Jambi, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Bengkulu Tengah. Di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dari sisi hidrologis, Bengkulu Utara dialiri oleh sebanyak 117 sungai yang mengalir yang berhulu di Bukit Barisan dan mengalir ke Samudra Hindia. Sehingga sangat berpotensial sebagai faktor pendukung di sektor pertanian dan perikanan darat serta sebagai sarana transportasi. Jumlah penduduk di Bengkulu Utara sebanyak kurang lebih 293.099 jiwa yang tersebar di 224 desa, 2 kelurahan, dan 19 kabupaten. Mayoritas penduduk di Bengkulu Utara bekerja sebagai industri sebanyak 20%, pertanian sebanyak 35%, perdagangan sebanyak 30%, dan jasa sebanyak 10%, dan lainnya sebanyak 5%. Lembaga penyuluhan yang ada di Bengkulu Utara yaitu sebanyak 71 PNS, 71 THLTB PP, dan 40 swadaya, dengan jumlah total penyuluh pertanian yang ada di Bengkulu Utara yaitu sebanyak 182. Di Bengkulu Utara juga memiliki banyak kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang ada di Bengkulu Utara yaitu sebanyak 5.655 yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara. Di Bengkulu Utara juga tersedia lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu permodalan dalam berusaha tani. Lembaga keuangan di Bengkulu Utara sebanyak 21 lembaga keuangan dalam bentuk CV, PT, Koperasi Tani, KUB, dan LKMA yang tersebar di seluruh desa. Bengkulu Utara memiliki banyak potensi. Yang pertama yaitu potensi di bidang perkebunan. Bengkulu Utara memiliki luas perkebunan kelapa sawit yang sangat luas sehingga diminati oleh banyak investor dan masyarakat pada umumnya. Bengkulu Utara merupakan salah satu kabupaten penghasil minyak sawit terbesar di Provinsi Bengkulu. Potensi yang kedua yaitu di bidang perikanan. Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai wilayah laut dengan panjang pantai 262,63 km, 40 desa pesisir, dan 2.436 orang nelayan dengan potensi perikanan laut sekitar 13.060,30 ton.
Kabupaten yang mempunyai satu pulau besar dan beberapa pulau kecil dengan sumber daya hayati seperti ikan, udang, moluska, kepiting, rumput laut, hutan bakau, karang, padang lamun, penyu, dan biota lainnya. Selain potensial di bidang perikanan hasil laut, Kabupaten Bengkulu Utara juga terkenal sebagai penghasil perikanan air tawar terbesar di Provinsi Bengkulu. 40% total produksi ikan air tawar Provinsi Bengkulu adalah dari Bengkulu Utara. Potensi yang ketiga yaitu di bidang pertambangan. Pertambangan yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara di antaranya yaitu pertambangan batu bara. Produksi batu bara pada tahun 2004 mencapai 205.541,56 ton. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah penghasil batu bara terbesar di Provinsi Bengkulu. Potensi yang keempat yaitu di bidang pariwisata. Bengkulu Utara memiliki banyak tempat wisata alam dan budaya. Di antaranya yaitu Tapak Balai di Pali, Batu Layang, Pantai Kos Agung, Pantai Urai, Pantai Putri Hijau, Makam Panglima Ratu Samban, Sawah Kemumu, Air Terjun Curug 9, Air Terjun Air Bagus, Air Terjun Batu Roro, dan masih banyak potensi pariwisata lain yang sangat indah di Bengkulu Utara. Permasalahan pertanian yang ada di Bengkulu Utara. Yang pertama yaitu pertanian organik berkembang sangat lamban. Yang kedua yaitu penerapan teknologi baru yang sulit diterapkan. Yang ketiga yaitu konversi lahan, dan yang keempat yaitu pertanian sangat sulit diminati oleh kalangan muda. Isu strategis yang akan saya paparkan dalam paper ini yaitu pengembangan pertanian organik di Bengkulu Utara terkesan sangat lamban dan bahkan terhenti. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah limbah organik. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang kurang mendukung pelaksanaan pertanian organik dan minimnya jumlah kelompok tani yang menyuluhkan tentang pertanian organik. Pertanian organik di Bengkulu Utara berjalan sangat lamban, padahal masyarakat saat ini sudah mulai menyadari dari akibat negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan-bahan sintetis. Selain berdampak negatif pada kelestarian lingkungan, juga akan berdampak negatif untuk kesehatan manusia. Pengembangan pertanian organik di Bengkulu Utara masih belum berkembang walaupun memiliki peluang yang baik. Program yang tersedia dan sejalan dengan pertanian organik yang sudah disediakan masyarakat adalah program UPPO. Pada program ini, petani diberi bantuan ternak sapi dan alat-alat pembantu pupuk organik. Strategi alternatif berdasarkan analisis SWOT dan matrik IV yang dikembangkan melalui sintetis kekuatan dan ancaman yang ada meliputi penguatan jaringan pemasaran produk organik, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, program pengembangan pertanian organik yang sesuai dengan kondisi lokal untuk menjadi produk unggulan daerah. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memberikan arahan dan pedoman serta sebagai alat pengendali dalam kegiatan penyuluhan. Program penyuluhan dibuat setiap tahun untuk memberi kesinergian dan keterpaduan dalam kegiatan penyuluhan. Penyusunan program yang dilakukan setiap tingkatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga ke provinsi dan nasional diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan. Cukup sekian pemaparan paper ulangan tengah semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.